Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semua. Balik lagi nih di channel kita Rakyat Biasa teman-teman. Di video kali ini kita pengen ngebahas tentang perang arus antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Teman-teman. Di video-video sebelumnya kita udah ngebahas biografinya antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Tuh, Thomas Alva Edison. Buat yang belum nonton ya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekarang ini kita bakal masuk ke pembahasan perang arus. Sebenarnya teman-teman, materi kita ini ada di Google, tapi bagi teman-teman yang malas ngebaca, bisa disimak video kita kali ini ya. Oke. Perang arus adalah ajang pembuktian antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Tesla didukung oleh perusahaan Westinghouse Electric dan Edison dengan perusahaannya, General Electric. Latar belakang terjadinya perang arus ini ialah dimulai ketika Edison tidak ingin kehilangan hak loyalty atas arus arahnya atau direct current, yang pada saat itu menjadi standar yang digunakan di Amerika. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison mempublikasikan temuannya berupa bola lampu pijar depan umum. Dalam penemuan tersebut, Edison membutuhkan beberapa cara untuk menyalakan bola lampu tersebut yang bisa didistribusikan pada jarak yang jauh. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1887, Edison menemukan sistem arus arah, di mana listrik mengalir dalam satu arah yang konstan. Namun, kesulitan sistem arus arah segera ditemukan karena listrik hanya mengalir satu arah. Arus listrik yang mengalir menyebabkan kawat tembaga yang dialiri listrik meleleh sehingga transmisi arus arah jarak jauh menjadi berbahaya dan hampir mustahil. Solusi yang ditawarkan oleh Edison ialah dengan menggunakan kabel tembaga yang lebih besar. Namun, solusi ini dikritik karena mengganggu keindahan kota dan menyebabkan biaya untuk memasangkan instalasi semakin besar. Di sisi lain, Tesla yang merupakan mantan karyawan Edison menemukan kelemahan dari sistem arus arah DC milik Edison. Tesla mulai mengkritik generator DC milik Edison ketika masih menjadi karyawannya. Namun, Edison tetap kekeh dan yakin bahwa arus DC lah yang paling efisien. Alhasil, ide tentang arus bolak-balik milik Tesla diajukan oleh Edison. Perbedaan pendapat antara Tesla dan Edison memicu konflik yang berakibat Tesla ingin berhenti dan meminta bayaran. Namun, Edison menolak dan menganggap bahwa kontrak pembayaran dengan Tesla hanya humor semata. Hal ini membuat Tesla marah dan akhirnya keluar dari laboratorium Edison. Setelah keluar dari laboratorium Edison, Tesla membuat laboratorium sendiri dan mengembangkan sistem arus AC, alternating current teman-teman, atau sistem arus bolak-balik. Perusahaan Westinghouse Electric melihat potensi dari Tesla dan membuat kerjasama. George Westinghouse sebagai bos pun memberikan dana kepada Tesla untuk mengembangkan laboratoriumnya dan memulai promosi sistem arus AC dan peralatan arus AC ke publik. Sistem arus AC milik Tesla dinilai lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan sistem DC milik Edison. Sistem arus AC yang semakin populer menimbulkan kecemburuan pada diri Edison. Edison tidak ingin penemuannya yang diraih dengan kerja keras harus tergantikan oleh karya mantan karyawannya sendiri. Edison mulai mencari cara licik dengan membuat propaganda bahwa arus AC milik Tesla itu berbahaya. Waduh, ini propaganda nih Bun ya. Propaganda antara Tesla sama Edison ya. Ini Edison mencari-cari kesalahannya Tesla nih Bun ya. Wah, gokil sini. Edison juga membuat demonstrasi publik dengan menampilkan seekor gajah yang disengat oleh arus arah DC dan gajah tersebut tidak mati. Jadi arus arah ini milik Thomas Alva Edison, Gar. Oh, ini propagandanya nih Bun ya? Propagandanya ini, waduh, dengan menggunakan gajah Bun gajah ya. sebagai objeknya. Objeknya ini gajah nih, dan gajah tersebut nggak mati nih dengan arus arahnya milik Thomas Alva Edison ya. Bener, wah, gokil nih. Namun, ketika diberi arus bolak-balik AC, gajah tersebut mati sehingga memperkuat statement Edison, Gar. Jadi arus bolak-balik ini milik Nikola Tesla, Gar. Oke. Distrumin ke gajah, gajahnya mati. Waduh. Gajahnya. Yang tadi gajah yang punyanya Thomas Alva Edison nih nggak mati tuh Bun. Dia dialiri listrik arus arah kan ya. Iya, nggak mati. Giliran arus bolak-baliknya Tesla nih mati gajahnya ya. Waduh. Ini propagandanya gokil sini ya. Selain itu, Gar, Edison juga membuat alat eksekusi mati, yaitu kursi yang dialiri arus AC, sehingga membuat masyarakat ketakutan. Buset, bukan hanya gajah Bun ya? Bukan hanya gajah, Gar. Thomas Alva Edison ngebuat apa? Kursi listrik tuh ya, eksekusi mati tuh, kursi listrik teman-teman. Dengan menggunakan arus bolak-baliknya Nikola Tesla ya. Wah, sehingga masyarakat ketakutan ya. Buset. Propaganda banget ini ya. propaganda banget nih Thomas Alva Edison. Niat banget nih ya. Iya, kayak Korea Utara juga kan. Kacau otaknya nih. Gitu maksudnya. Licik banget.
Wah, keren. Tak terima dengan perlakuan Edison, Tesla membuat pernyataan bahwa arus AC itu aman selama penggunanya mematuhi aturan safety. Upaya Edison juga membuat Tesla semakin giat melakukan promosi arus AC dengan menjelaskan aturan keamanan sehingga tidak terjadi kecelakaan fatal, teman-teman. Oh, jadi Tesla ngelawan propagandanya Thomas Alva Edison Gar dengan melakukan promosi ke publik dengan cara mematuhi aturan safety-nya Gar? Iya, Bon, itu selama penggunanya mematuhi aturan safety itu kata Tesla sih aman-aman aja. Walaupun propagandanya Thomas Alva Edison tuh memakai gajah kan Iya, itu sampai gajah. gajahnya mati. Kursi eksekusi Benar, juga. tuh, iya. Tapi selama penggunanya mematuhi aturan safety-nya itu aman katanya, kata Tesla tuh Tesla. buat statement gitu dia. Keren sih Tesla ya. Perseteruan yang terus berlanjut bukan hanya bagi Edison dan Tesla, namun juga perusahaannya yang mendorong keduanya yaitu Westinghouse dan General Electric. Kedua perusahaan ini tentunya tidak ingin kehilangan nama dan keuntungannya. Akhirnya, pada saat diadakannya acara The Columbian Exposition di Chicago, Tesla dan Edison diberikan tantangan. Waduh, apa nih Bon nih tantangannya nih ya? Tantangan itu Gar, Oke. keduanya ditantang untuk membangun sebuah generator listrik di air terjun Niagara untuk membuktikan arus manakah yang paling murah dan efisien. Wih. Setelah dibangun dan dilakukan penelitian Gar, didapat kesimpulan bahwa arus AC milik Tesla lebih unggul dari arus DC milik Edison. Wah, ini baru pembuktiannya nih Bon ya, Thomas kalah Gar. Iya, dari Iya. propaganda yang dibuat ini, kan iya. ya, akhirnya Thomas kalah nih. Lebih efisien dan lebih murah Gar punya Tesla. Oke. Harusnya. Tuh punya Tesla lebih efisien dan lebih murah ya. Itu tantangannya tuh kan Tantangannya ya. ya. Arus listrik bolak-balik AC milik Tesla menggunakan transmisi dengan tegangan tinggi dan sistem transformator sehingga menghemat penggunaan kabel dan dapat menempuh jarak yang jauh. Sedangkan arus arah DC milik Edison menggunakan tegangan yang lebih rendah sehingga mengaruskan luas penampung kabel yang lebih besar, Gar. Waduh, keren. Selain itu, jarak antara konsumen dan pembangkit tidak bisa terlalu jauh sehingga kurang efisien. Pada akhir arus listrik AC diakui oleh masyarakat dan oleh Edison sendiri. Arus AC pun digunakan secara komersial di Amerika sehingga mengharuskan Edison memproduksi alat listrik arus AC untuk menyesuaikannya, teman-teman. Perang arus listrik didasari oleh kecemburuan Edison terhadap karya milik Tesla yang dilirik oleh masyarakat. Edison tidak ingin usaha dan kerja kerasnya sia-sia, lalu menggunakan cara curang untuk propaganda, teman-teman. Namun pada akhir kebenaran terbukti di air terjun Niagara. Tesla menjadi pemenang dengan arus listrik AC miliknya. Edison akhirnya mengakui mantan karyawannya sendiri dan memproduksi alat listrik arus AC, teman-teman. Jadi pemenangnya adalah Nikola Tesla ya, Gar? Iya, Bon. Udah. Itu pembuktian di air terjun Niagara tuh, Bon tuh. Thomas udah capek-capek bikin propaganda, akhirnya menang Waduh, Tesla. propaganda yang nyetrum gajah tadi ya dan kursi eksekusi Terus listrik mati, Bon iya. ya. Wah, gokil sih nih Jahat banget maksudnya propagandanya. Thomas, Gar. Terbukti di air terjun Niagara. Emang kalau orang baik pasti menang. Dia kayaknya apa ya? Bertahan, Bon. Karena Oh iya, persaingan ya, persaingan bisnis. itu persaingan bisnis teman-teman. Bener. Gokil nih Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla nih propagandanya. Tapi bertahannya juga nggak bisa dibenarkan juga sih, Gar, dengan cara kayak gitu. Tuh bener. Ya kan? Bersaingnya tuh tidak Nggak bisa sehat, dibenarkan. iya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nggak sehat. Nggak sehat banget. Menjatuhkan. Iya. Bener. Menjatuhkan banget. Bener menjatuhkan tuh. Nggak boleh ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak Oke. gitu. Oke. Pada tahun 1898, Tesla menjual hak patennya kepada Westinghouse Electric Company, milik industrialis sekaligus insinyur bernama George Westinghouse. Setelah mendapat hak paten generator AC dari Tesla, Westinghouse Electric Company dengan cepat menjadi pesaing Edison sebagaimana dilansir dari Story. Dari sinilah muncul persaingan antara AC dan DC. Lalu pihak barat menyebut persaingan ini sebagai perang arus listrik. Merasa terancam oleh kebangkitan arus listrik AC, Edison meluncurkan kampanye propaganda untuk menjatuhkan arus listrik AC dan meyakinkan publik bahwa itu berbahaya, Gar. Waduh. Itu propaganda yang tadi buat yakinin publik kalau listriknya Tesla itu bahaya. Waduh, ini Thomas Alva Edison yang buat Bon ya parah propagandanya banget. ya. Yang tadi yang gajah tuh, Gar. Media barat menyebutnya perang arus Arus listrik, listrik. teman-teman. Wah, gokil nih.
Sebagai bagian dari kampanyenya terhadap publik, Edison menyetur hewan-hewan dengan arus listrik AC di depan umum. Dan ketika negara bagian New York mencari alternatif yang lebih manusiawi untuk mengganti cara hukuman mati, Edison merekomendasikan sengatan listrik AC sebagai opsi yang paling mematikan. Waduh. Thomas Alva Edison merekomendasikan punya Nikola Tesla Itu buat yang setruman kursi mati. Iya. Setruman ya. Wah, gokil nih. Saking bersaingnya tuh ya. Wah. Licik teman-teman. Negara bagian New York memang berencana mengganti hukuman gantung dengan hukuman mati yang lebih manusiawi kepada tahanan yang menjatuhi hukuman mati. Pada tahun 1890, terpidana pembunuh bernama William Kemmler menjadi orang pertama yang meninggal di kursi listrik. Setelah berupaya menjatuhkan arus listrik AC dengan berbagai upaya, pada akhirnya Edison gagal dalam usahanya. Westinghouse lantas memenangi kontrak untuk memasok listrik ke pameran dunia pada tahun 1893 di Chicago. Westinghouse Electric Company mengalahkan saingannya yaitu General Electric yang dibentuk pada tahun 1892 oleh merger yang melibatkan perusahaan Edison dalam persaingan memperebutkan kontrak itu. Waduh, bagi teman-teman semua nih yang nggak tahu Westinghouse Electric dan General Electric, itu teman-teman bisa lihat video kita di Nikola Tesla, biografinya, dan Thomas Alva Edison ya teman-teman. Nanti di situ ada kok penjelasan perusahaannya Nikola Tesla sama Thomas Alva Edison, Westinghouse Electric dan General Electric teman-teman. Keren. Oke teman-teman, sekian nih pembahasan kita tentang perang arus antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Kalau ada yang salah atau kurang dengan materi kami, teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Dan tonton terus nih channel kita, channel Rakyat Biasa ya teman-teman. Hitung. 1, 2, 3. Oh gua ya. Anjing lupa teman-teman. Maaf. Dadah teman-teman semuanya. Aduh, gak salah lagi anjing. dihajar. Oh, bini gua.